Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Nama saya Muhammad Edi Hartono. Di sini saya akan menjelaskan tentang metode maksimasi penugasan dan minimasi penugasan. Nah, di sini ada metode pengarian. Masalah penugasan merupakan kasus khusus dari masalah linear programming. Dalam dunia usaha, manajemen sering menghadapi masalah yang berhubungan dengan penugasan optimal dan dari bermacam-macam sumber yang produktif atau personalia yang mempunyai tingkat efisiensi yang berbeda-beda untuk tugas yang berbeda-beda pula. Nah, berikut adalah contoh dari kegiatan yang termasuk dalam masalah penugasan. Pembagian tugasan salesman. Seorang manajer pemasaran akan menempatkan beberapa salesmannya di beberapa wilayah pemasaran produknya berdasarkan data perkiraan keuntungan yang akan diberikan oleh setiap salesman di setiap wilayah pemasaran. Sang manajer dapat menjadwalkan penugasan salesman tersebut dengan bantuan metode penugasan. Nah, untuk menyelesaikan masalah penugasan, biasa digunakan metode pengarian. Metode ini merupakan modifikasi dari metode transportasi. Untuk dapat diselesaikan dengan menggunakan metode pengarian ini, maka data dari masalah tersebut harus dipresentasikan dalam bentuk tabel penugasan seperti yang terlihat pada tabel di bawah ini. Metode pengarian 2. Satu, ada dua, dibagi dua maksudnya itu kan. Metode pengarian dibagi menjadi dua. Satu, menugaskan untuk mencari penghematan biaya atau minimisasi gitu. Yang kedua, menugaskan untuk mencari keuntungan maksimal atau maksimasi. Contoh soal minimasi. Perusahaan menghadapi masalah di mana perusahaan tersebut mempunyai 4 karyawan dan 4 jabatan kosong. Nah, bagaimana menempatkan karyawan tersebut pada jabatan yang tepat dan beberapa perkiraan biayanya. Nah, di sini ada tabel gitu kan. Atau jabatan karyawan gitu kan. Ada biasanya tuh adalah tabel dari sebuah pergambaran dari soal tersebut. Nah, penyelesaiannya gimana? Biasanya yaitu tujuan yang ingin dicapai ialah bagaimana menempatkan karyawan tersebut pada jabatan yang tepat dan beberapa perkiraan biayanya. Langkah satu yang dilakukan yaitu menentukan nilai terkecil dari setiap baris lalu mengurangkan semua nilai dalam baris tersebut dengan nilai terkecilnya. Maksudnya 20 min 15 sama dengan 5 untuk baris pertama kolom kedua. Nah, ada 18 min 15 gitu sama dengan 3 untuk baris pertama kolom ketiga dan begitu seterusnya hingga baris keempat. Kemudian ditarik garis vertikal atau horizontal pada semua nilai 0 semi nilai mungkin ya, sehingga hasilnya dapat dilihat pada tabel di bawah ini. Nah, ini adalah satu tabel di mana yang menentukan hasil gitu kan. Nah, selanjutnya memeriksa apakah setiap kolom telah mempunyai nilai 0 atau jumlah garis sama dengan jumlah jabatan atau karyawan. Dan ternyata jumlah garis tidak sama dengan jumlah jabatan atau karyawan, sehingga kita tentukan nilai terkecil pada kolom dan baris yang tidak terkena garis, lalu mengurangkan semua nilai dalam kolom dan baris yang tidak terkena garis dengan nilai terkecilnya. Kemudian ditarik garis vertikal atau horizontal pada semua nilai 0. Ini adalah sebuah bentuk tabel gitu kan. Nah, karena semua kolom dan baris tabel telah terisi 0 atau jumlah garis sama dengan jumlah pekerjaan atau karyawan, sehingga dapat kita simpulkan bahwa karyawan pertama ditempatkan pada jabatan A dengan perkiraan biaya 15, karyawan kedua ditempatkan pada jabatan B dengan perkiraan biaya 16, karyawan ketiga ditempatkan pada jabatan B dengan perkiraan biaya 20, karyawan keempat ditempatkan pada jabatan C dengan perkiraan biaya 18. Nah, jadi seperti itu contoh soal dari yang nomor satu. Nah, sekarang kita lanjut ke contoh soal yang maksimasi gitu kan. Perusahaan mempunyai 5 orang karyawan yang akan ditugaskan di 5 kota yaitu A, B, C, D, E. Perkiraan hasil penjualan yang akan dicapai sebagai berikut. Ini adalah sebuah bentuk tabel di mana yang menentukan soal dari masalah tersebut ya. Nah, penyelesaiannya. Tujuan yang ingin dicapai ialah alokasi penugasan yang baik dan hasil penjualan perusahaan dari kelima kota tersebut yang paling optimal. Langkah satu yaitu menentukan nilai terbesar dari setiap baris lalu mengurangkan semua nilai pada setiap baris dari nilai terbesarnya. Maksudnya pada baris pertama nilai terbesarnya ialah 15, maka pada baris tersebut mengurangkan semua nilai pada setiap baris dari nilai terbesarnya. Misalkan 15 10 sama dengan 5 untuk baris pertama kolom pertama.
terus 15 min 12 sama dengan 2 untuk baris pertama dan kolom kedua itu ya. Begitu selanjutnya hingga baris kelima. Kemudian ditarik garis vertikal yang horizontal pada semua nilai 0 simanis mungkin sehingga hasilnya dapat dilihat pada tabel di bawah ini. Ini adalah sebuah tabel ya, dimana yang berbentuk penyelesaian gitu kan ya, dari penjelasan di atas. Selanjutnya memeriksa apakah setiap kolom telah mempunyai nilai 0. Ternyata kolom pertama, kedua, dan ketiga belum mempunyai angka 0. Maka dilakukan penentuan nilai terkecil dari setiap kolom yang belum mempunyai nilai 0. Kemudian setiap nilai pada kolom tersebut dikurangkan dengan nilai terkecilnya sehingga hasilnya dapat dilihat pada tabel di bawah ini. Nah, lanjut ya. Karena kolom E terisi angka 0 pada karyawan pertama dan ketiga, maka akan dilakukan perhitungan lagi dengan mengurangkan dengan angka terkecil pada semua angka yang tidak tertutup garis. Ini adalah untuk tabelnya. Nah, karena semua kolom dan baris terisi 0 atau jumlah garis sama dengan jumlah pekerjaan atau karyawan, sehingga dapat kita simpulkan bahwa karyawan pertama bekerja pada kotak E dengan hasil penjualan 15. Karyawan kedua bekerja pada kotak A dengan hasil penjualan 15 juga. Karyawan ketiga bekerja pada kotak D dengan hasil penjualan 9. Karyawan keempat bekerja pada kotak B dengan hasil penjualan 15. Karyawan kelima bekerja pada kotak C dengan hasil penjualan 14 hingga total keuntungan yang didapati oleh yaitu didapati ialah 68. Terima kasih, mungkin itu saja presentasi dari saya dan sedikit penjelasan dari saya, mungkin kurang lebihnya mohon maaf. Saya Muhammad Hartono dari Teknik Industri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.